Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fianatika Melinda Pertiwi dengan NIM belakang 118 dari kelas Aquaculture C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Nah, di sini aku akan jelasin singkat terkait materi pengapuran dan juga pemupukan pada kolam yang bertujuan untuk mendapatkan tanah dasar yang optimum untuk budidaya ikan ataupun udang. Kegiatan pengapuran pada kolam merupakan suatu kegiatan pemberian dan penebaran kapur pada kolam secara merata yang bertujuan untuk mengatasi rendahnya pH pada suatu perairan. Nah, CAMG CO32 atau disebut kapur dolomit itu merupakan salah satu kapur yang biasa digunakan dalam pertanian untuk mengurangi kemasaman tanah serta menambahkan unsur kalsium dan magnesium. Menurut Umari dan Jubaida pada tahun 2017, kalsium dan magnesium itu digunakan untuk pembentukan tulang dan kerangka ikan, sehingga kapur pertanian ini itu sangat diperlukan untuk proses pengapuran kolam. Sedangkan pemupukan kolam merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesuburan tanah agar menumbuhkan pakan alami seperti zooplankton. Pemupukan kolam merupakan salah satu faktor penting untuk memperoleh keberhasilan dalam pembesaran ikan. Biasanya pupuk yang digunakan di perairan itu ada dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik itu seperti urea dan pupuk anorganik itu adalah TSP. Tetapi biasanya di perairan itu lebih diutamakan menggunakan pupuk organik atau urea. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini? Oke, jadi pada praktikum kali ini alat yang digunakan yaitu ada akuarium atau kolam, di mana akuarium atau kolam ini berfungsi sebagai wadah proses pengapuran dan juga pemupukan. Lalu yang kedua itu ada skop yang berfungsi untuk membalikan atau mengambil tanah. Lalu yang ketiga itu ada wadah, di mana wadah ini itu berfungsi untuk menampung air, kapur, dan pupuk yang akan digunakan. Nah, selanjutnya untuk bahannya sendiri yaitu ada tanah sebagai bahan untuk melakukan pengapuran dan pemupukan. Lalu CaCO3 atau kapur untuk proses pengapuran, pupuk organik atau urea untuk meningkatkan unsur N, dan pupuk anorganik atau TSP untuk meningkatkan unsur P. Lalu cara kerjanya gimana ya? Menurut Nugroho pada tahun 2012, cara kerja untuk pengapuran dan pemupukan diawali dengan memasukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih sekitar 10 cm. Lalu balik dan jemur tanah selama 3-5 hari. Dan masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Setelah itu, keluarkan air selama 1 hari, keringkan lagi selama 1-2 hari, dan kemudian ukur pH-nya. Step kelima, beri dan sebarkan kapur CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Keringkan selama 2-3 hari, kemudian padatkan. Lalu tambahkan pupuk urea dan TSP dan sebarkan merata ke seluruh tanah. Lakukan pemupukan selama seminggu sekali dan tambahkan air hingga mencapai 1,2 meter. Setelah itu, tanah atau kolam siap digunakan dalam budidaya. Dalam kegiatan pengapuran dan pemupukan terdapat manfaat. Manfaat pengapuran menurut Rosadi dan Amina pada tahun 2019 yaitu yang pertama, menormalkan asam-asam bebas dalam air sehingga pH meningkat. 2. Mencegah kemungkinan terjadinya perubahan pH air atau tanah yang mencolok. 3. Mendukung kegiatan bakteri pengurai bahan organik sehingga garam dan zat hara akan terbebas. 4. Mengendapkan koloid yang melayang-layang dalam air tambak. Nah, selanjutnya manfaat pemupukan pada bidang perikanan itu dilakukan untuk membantu media pemeliharaan seperti kolam tanah dalam menyediakan nutrien secara langsung bagi kesuburan kolam. Lalu menyediakan media tempat tumbuh pakan alami dan unsur hara bagi plankton yang menjadi pakan bagi ikan. Nah, pemupukan ini dilakukan dengan menggunakan bahan TSP dan urea. Dosis pemupukan sangat bervariasi tergantung pada jenis ikan yang dipelihara, jenis tanah, dan air. Hal tersebut dijelaskan pada Nugroho pada tahun 2012. Pengapuran pada kali ini dilakukan untuk mempertahankan kestabilan keasaman atau pH tanah dan air. Pengapuran dilakukan setelah pengolahan dasar kolam dengan dosis berkisar 100 hingga 200 gram per meter persegi.
dan dilakukan berdasarkan tingkat keasaman dasar kolam. Tujuan lain dalam dilakukan pemupukan ini adalah dapat menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton yang merupakan pakan alami benih ikan di kolam budidaya. Biasanya jenis pupuk yang digunakan ini adalah pupuk kandang dan pupuk buatan. Nah, itu tadi merupakan hasil pemaparan saya terkait materi pengapuran dan juga pemupukan pada kolam tanah dan air. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.